Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel kami, yaitu di channel Bibi Kolbi. Dengan rekan saya ini, kita akan pergi zakarsi ke Tuban dan ke Malang. Dan untuk penonton setia Bibi Kolbi, kalau penasaran gimana keseruannya, ikuti saja. Oke lur, penonton setia Bibi Kolbi, kita sekarang sedang ziarah kepada Mbah Buyut Sari, yaitu cikal bakal Desa Jatisari yang berada di komplek makam Desa Jatisari, dengan niat berdoa kepada Allah dengan lantaran atau wasilah Mbah Buyut Sari. Semoga perjalanan zakarsi kita besok pagi ke Tuban dan ke Malang dengan selamat sampai tujuan dan tidak ada halangan suatu apapun sampai pulang ke rumah kita masing-masing. Oke lur, dua armada bus Erika Jaya masuk Desa Jatisari dan akan berangkat ke Tuban dan Malang. Apa ambek jika lo, dibangi atasi lo ya. Oh gile. Alhamdulillah, tujuan kita pertama sudah sampai, yaitu ziarah di makam Syekh Ahmad Thohirin Muhari Hasan yang berada di Ngrendang Memirenglor, Talunsari, Jepara. Oke lur, sekarang kita sudah sampai di tujuan kedua kita, yaitu ziarah di makam Mbah Sangu, atau nama aslinya yaitu Sayyid Abdurrahman Basyaiban, yang berada di Lasem, Kabupaten Rembang. Sekarang saya sudah berada di makam Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi, yaitu ayah Sunan Ampel yang berada di Tuban, Jawa Timur. Dan menariknya, setiap saya kesini dan yang saya lihat, makam Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi selalu ramai peziarah dari berbagai penjuru.
Hari sudah makin petang dan sebentar lagi menjelang maghrib. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di makam Sunan Derajat atau Syekh Raden Qasim atau Raden Syarifuddin yang berada di Lamongan. Penonton setia FBB Kolbi, sekarang kita berada di depan makam Syekh Maulana Ishaq Al-Maghribi, yaitu ayah Sunan Giri yang berada di Lamongan. Oke lur, kali ini kita sedang berada di depan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang berada di Gresik, Jawa Timur. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah berada di makam Syekh Muhammad Ainul Yakin atau Sunan Giri atau sebutan lain yaitu Raden Paku atau Joko Samudro, yaitu anak dari Syekh Maulana Ishaq Al-Maghribi yang makamnya berada di Lamongan, dan makam Sunan Giri ini berada di Gresik, Jawa Timur. Gak mau counter gitu. Oke Rek, yang kita tunggu-tunggu juga, alhamdulillah kita sedang berada di makam Syekh Rahmatullah atau Sunan Ampel, yaitu anak dari Syekh Maulana Ibrahim Asmaroqi yang makamnya berada di Tuban, dan makam Sunan Ampel ini berada di Surabaya. Lah iki saya menakjubkan lur. Jadi kita ziarah itu sambil dengan wisata atau rekreasi lur. Kalian tahu kita ada di mana? Kita ada di alun-alun lur, yaitu di alun-alun depan Masjid Agung Pasuruan yang berdekatan dengan kompleks makam Mbah Abdul Hamid bin Abdullah Umar Pasuruan. Di sini kalian bisa mengambil spot-spot foto yang kalian suka. Alhamdulillah lur, ini adalah makam Syekh Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar yang berada tepat di belakang Masjid Agung Al-Anwar Pasuruan. Alhamdulillah lur, selesai sudah semua tujuan kita, dan ini adalah tujuan terakhir kita, yaitu wisata atau rekreasi di Masjid Tiban atau Masjid Jin yang berada di Desa Sanenrejo,
Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Sebenarnya masjid ini adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Romo Kiai Haji Ahmad Bahru Mifdaludin Sholeh Al-Mahbub Rahmat Alam, dengan arsitektur perpaduan dari Timur Tengah, India, dan Tionghoa yang dibangun oleh para santri ponpes ini sendiri. Dan masjid ini memiliki 10 lantai dengan fungsi yang berbeda-beda dan memiliki luas sekitar 8 hektar. Oke, penonton setia AHDB Kolbi, penasaran dengan indahnya di dalam masjid ini dan bagaimana keseruannya? Ikuti terus videonya, jangan di skip dan jangan kemana-mana. Come on friend. Oke bosku, di lantai utama setelah jalan masuk ini kita sudah diperlihatkan akuarium dengan di dalamnya ada beberapa ikan hias yang sangat cantik dan menawan yang dapat memanjakan mata bagi pengunjung yang melihatnya. Masjid Tiban ini berasal dari kata tiba yang berarti tiba-tiba. Konon katanya masyarakat sekitar masjid ini mempercayai bahwa masjid ini dibuat oleh bangsa jin karena masjid ini tiba-tiba ada. Oleh karena itu, masjid ini juga disebut dengan Masjid Jin. Masjid Tiban ini sebenarnya belum sepenuhnya jadi 100%. Dengan demikian, masjid ini masih dalam proses renovasi dengan sedikit demi sedikit yang dikerjakan oleh para santri ponpes ini. Nah, sekarang kita sedang naik ke lantai selanjutnya, yaitu ke lantai 4 sampai 10. Bagi yang penasaran gimana keseruannya, ikuti saja videonya. Oke teman-teman, di lantai ini kalian dapat duduk santai sejenak untuk beristirahat dan menikmati suasana dan keindahan yang berada di ruang lantai ini. Sekarang kita sudah berada di lantai 5. Di tempat ini kalian akan diperlihatkan dengan keindahan eksterior yang sangat memukau dan alami. Dan di sini kalian dapat mengambil spot-spot foto yang kalian suka dengan sepuasnya. Untuk penonton setia AHDB Kolbi, sambil menonton video ini, alangkah baiknya untuk like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe AHDB Kolbi agar semakin berkembang dan dapat membagikan video-video yang bermanfaat untuk kedepannya.
Oke lur, kita sekarang sudah naik dan berada di lantai berikutnya, yaitu di lantai pusat perbelanjaan. Di sini kalian dapat memilih dan untuk membeli barang-barang yang kalian suka, seperti ada pakaian, mukena, aksesoris badan, dan lain-lain. Oke, lantai wolu. Uka-uka. Bukan uka-uka. Nah. Uka-uka, guys. Di lantai 8 ini atau juga disebut bunga anggrek, juga ada pusat perbelanjaan, yaitu perbelanjaan untuk aksesoris rumah, seperti halnya ada vas bunga, ada foto kaligrafi, dan ada bunga-bunga lain yang kalian suka dan yang kalian ingin beli untuk menambah keindahan aksesoris rumah kalian. Di tempat ini kalian harus hati-hati karena sudah ada tulisan peringatan jika ada barang yang jatuh dan pecah, berarti kalian harus membeli untuk sebagai ganti ruginya. Sekarang kita coba naik ke lantai 9. Seperti apa ruangan di lantai 9? Penasaran dengan ruangannya? Ikuti terus videonya. Cepet-cepet lur. Ternyata di lantai 9 ini juga disediakan pemandangan eksterior yang sangat memukau dan alami, yaitu sebuah air mancur dan pohon-pohon yang sangat indah untuk kalian ambil spot-spot foto yang kalian suka. Tapi sepertinya di lantai 9 ini masih dalam proses renovasi atau sepenuhnya belum jadi. Walaupun tempat ini masih dalam renovasi, tempat ini sudah dikategorikan indah dan sangat memukau. Loh, ono kancam dik. Sekarang kita akan naik menuju puncak masjid ini, yaitu ke lantai 10. Seperti apa ruangannya? Jangan di skip dan ikuti terus videonya. Aku sundul ini ya.
Ternyata di lantai 10 ini kita seperti sedang berada di perbukitan, dengan di bawahnya ada sebuah terowongan gua. Penasaran bagaimana dalam terowongan gua ini? Ayo. Mari kita masuk. Iki lho. Oh, Cek. Di terowongan gua ini kita seperti halnya berada di gua sungguhan, karena ada ornamen-ornamen yang sangat mirip alami yang berada di gua sungguhan. Dik. Yo. Kebun terowongan iki lho. Terowongan. Mbok. Pedot ya. Pedon. Wis. Pedone kok langsung nanjak gini, guys. Langsung anjlok, guys. Ini mengerikan, guys. Hah? Ana, tapi cilik jadi wong. Kabi ayi ala irok suka juga tidak. Kita sekarang tepat pada waktu zuhur. Jadi jika ada waktu sholat, pusat perbelanjaan di masjid ini sementara ditutup karena untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan untuk pengunjung atau wisatawan yang berada di masjid ini diharapkan untuk bertenang, karena untuk menghormati orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Oke lur, kita sedang mencari jalan menuju ke lantai paling bawah masjid ini, dan setelah itu kita akan menuju ke parkiran bus kita. Hah? Dio. Di lantai berapa, guys? Lantai berapa? Loh, kau rindi kok? Aku dikit motor mati. Hah? Cicit. Siksa. Ada durung ora ning mau. Ora tekan kono, marono. Iki kan ini bapak sedikit. Masjid ini pernah dikunjungi oleh artis-artis Indonesia dan juga mengambil spot-spot foto di tempat ini.
tempat apa iku ya lur? Mari kita sama-sama lihat. Ternyata kolam renang lur. Tapi sepertinya kolam ini tidak dapat digunakan untuk berenang karena airnya yang hijau dan belum diganti. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di lantai paling bawah masjid ini. Sebelum menuju ke parkiran bus, kalian dapat mengambil foto dari depan masjid ini. Apa? Dari depan masjid, kalian dapat membeli oleh-oleh untuk keluarga yang ada di rumah yang telah disediakan oleh masyarakat sekitar masjid ini. Untuk penonton setia Habibie Kolbi, terima kasih sudah menonton video ini, dan teman-teman yang sudah menonton jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe Habibie Kolbi dan aktifkan loncengnya agar semakin berkembang dan dapat membagikan video-video yang bermanfaat bagi kedepannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.